Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Wat Kali 1 yang saya hormati, pada Dewan Guru serta staf karyawan yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif di SD Negeri Wat Kali 1, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Kedua kalinya salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman kemodern yang sekarang ini. Langsung saja untuk acara pada siang hari ini, nanti ada beberapa sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Wat Kali 01. Sambutan yang kedua nanti disampaikan oleh Bapak Abdul Rahman sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Langsung saja untuk sambutan pertama disampaikan oleh Bapak Sahli. Acara waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tahfiru biha dunub wa tuslihu bal qulub wa tatanifu bil ansur wa tadinu bi asma'u wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Kepada khususnya calon guru penggerak angkatan 11 yang saya hormati, yang saya banggakan, juga rekan-rekan guru serta staf karyawan SD Negeri Wat Kali 1 yang saya hormati, yang saya banggakan pula. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua segala kenikmatannya, sehingga sampai dengan detik ini kira-kira jam 13 lebih sekian menit di hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 kita bisa melaksanakan kegiatan khususnya yang berkaitan dengan kegiatan calon guru penggerak. Dalam hal ini, acara pada siang hari ini adalah aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif di SD Negeri Wat Kali 1 Kecamatan Jatinegara oleh calon guru penggerak angkatan 11. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang sangat-sangat kita harapkan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua masih diberi, masih diakui umatnya
sehingga akan benar-benar mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selaku pimpinan di SD Negeri Wodgali 1 yang kita semua cintai ini, terutama saya selaku kepala sekolah sangat berbesar hati, sangat bangga dengan adanya kemauan dari para guru, khususnya guru-guru yang ada di SD Negeri Wodgali 1 ini, untuk bisa meningkatkan kemampuan terutama dalam mendidik mengajar anak-anak kita. Dan alhamdulillah SD Negeri Wodgali 1 sudah bisa melahirkan, mencetak guru penggerak, yaitu di angkatan 9. Alhamdulillah SD Negeri Wodgali 1 sudah menelurkan 2 orang guru penggerak. Kemudian disusul kembali dengan calon guru penggerak angkatan yang ke-11 ini. Saya benar-benar merasa besar hati, berbangga hati karena panjenengan semua selaku guru masih tetap eksis untuk menggali ilmu, terutama ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kependidikan dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan manajemen persekolahan. Karena regulasi pemerintah sekarang ini untuk meraih suatu jenjang jabatan yang lebih tinggi, diantaranya adalah dengan menjadi guru penggerak. Sehingga patut berbesar hati bagi yang sudah menyandang sebagai guru penggerak, apabila nanti pemerintah membutuhkan tenaga panjenengan, saya sangat mengharapkan untuk bisa panjenengan semua yang sudah lulus guru penggerak untuk bisa berpartisipasi mengikuti ajang yang akan diselenggarakan oleh pemerintah. Di bulan-bulan ke depan ini nanti, khususnya pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, akan membuka lowongan calon kepala sekolah. Dan saya mempunyai keyakinan di SD Negeri Wodgali 1 ada 1 calon yang sudah benar-benar memenuhi syarat. Karena di sana disebutkan syaratnya adalah 1 adalah ASN, bisa PNS, bisa P3K. PNS minimal sudah memiliki masa kerja 5 tahun dan pangkatnya adalah 3B, itu yang PNS. Kalau yang P3K masa kerja 2,5 tahun. Syarat yang lain mempunyai sertifikat pendidik. Dan yang terakhir adalah guru penggerak. Baik PNS, P3K, syarat jadi calon kepala sekolah adalah guru penggerak. Sehingga kami yakin di sini ada 1 yang benar-benar sudah memenuhi syarat. Insya Allah, kalau yang bersangkutan bersedia, bukan saya mendahului kerso, ya, 99,9999 diterima. Ya, sehingga nanti pimpinan yang ada di sini itu ya orang sini, sehingga bisa lebih kompeten, bisa lebih mengayomi. Karena seorang pemimpin itu harus bisa ada, ibaratnya itu siap setiap saat.
Tapi kalau melihat background saya ya jauh dari apa yang diharapkan. Untuk itu, untuk calon guru penggerak yang akan datang, khususnya calon guru penggerak angkatan 11 ini, ayolah kita benar-benar untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah tersusun oleh penyelenggara agar diikuti dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan semangat yang tinggi, sehingga apa-apa harapan, khususnya harapan dari masyarakat, terkhusus masyarakat Wodgali ini bisa terwujud, bisa memiliki anak-anak yang bisa diandalkan, anak-anak yang bisa bertakwa kepada Tuhan, mempunyai karakter yang baik dan mempunyai disiplin yang sangat diharapkan oleh orang tua. Kepada guru-guru yang lain yang belum mempunyai kesempatan untuk menjadi guru penggerak, saya memotivasi, mendorong panjenengan semua untuk bisa mengikuti jejak-jejak rekan-rekan kita yang sudah lulus menjadi guru penggerak, yang sedang menjalani sebagai calon guru penggerak, sehingga harapan saya, cita-cita saya untuk menjadikan panjenengan adalah guru yang berpotensi bisa terwujud. Itu harapan dari seorang pemimpin. Mudah-mudahan apa yang saya impikan, apa yang saya idam-idamkan, apa yang saya cita-citakan, dan apa yang saya doakan bisa terwujud. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sebagai sambutan dari para sekolah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, khusus untuk angkatan 11, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri Wodgali 1 yang mana disampaikan oleh Pak Sahli. Beliau mengharapkan bahwa semua guru-guru yang ada di sini yang belum mengikuti guru penggerak diharapkan termotivasi untuk mengikuti jejak calon guru penggerak yang sudah ada pada saat ini. Untuk selanjutnya langsung saja pemaparan dari Bapak Abdul Rahman tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif di SD Negeri Wodgali 1. Sebelumnya kami serahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, wa ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala SD Negeri Wodgali 01, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta karyawan. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga saya bisa berdiri di depan jenengan. Salawat serta salam saya aturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang telah dinanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Wodgali 01, di sini saya akan memaparkan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan
pengalaman diseminasi budaya positif ya di SD Negeri Wot kali 01 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Abdul Rahman ya di SD Negeri Wot kali 01 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Saya di sini calon guru penggerak angkatan 11 di tahun 2024. Nah, di sini saya akan menyebarkan sebelumnya ya. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan tematik. Yang pertama, coba lihat Bapak Ibu di sini ya. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, berarti anak itu kalau dihukum, ya, apakah anak akan menjadi disiplin? Ya, contohnya maju di dalam kelas, ya, berdiri di depan kelas, ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju? Ya, setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, saya ulangi, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, ya, halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju ya? Nah, yang terakhir soal yang ketiga ya, pertanyaan yang ketiga ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Contohnya memberi penghargaan hadiah ya. Kalau yang bisa maju dikasih permen ya, dikasih jajan ya. Itu termasuk penghargaan, dihargai ya. Nah, kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu Guru? Setuju? Nah, coba. Nah, di sini ya saya akan mengeksplorasikan pemahamannya tentang modul 1.4 yang saya dapatkan ya dari pembelajaran di calon guru penggerak, yaitu modul 1.4 yang berisi atau isinya itu adalah budaya positif ya. Nah, di sini apa sih budaya positif itu? Ya, apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Budaya positif dapat terbentuk melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya, serta dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, ya, agama, tradisi, dan sejarah. Nah, itu adalah ya budaya positif ya. Nah, konsepnya di sini ya, konsep budaya positifnya yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar ya, perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia.
Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Nah, yang keenam itu adalah keyakinan kelas. Yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Ya. Di situ adalah konsep inti budaya positif itu ada 7. Nah, di sini adalah perubahan paradigma, ya. Kegiatannya adalah kepalkan tangan, ya. Ada yang A dan B, ya. Anda dan teman Anda, ya, sobeklah secari kertas, ya, kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, letakkan di salah satu tangan, ya, letakkan di salah satu tangan dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Ya, buatlah sebuah kepalan, ya. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara, ya, untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Tapi Bapak Ibu tidak mampu kan, ya? Bawa pulpen? Oh ya, bawa. Ya, coba ditulis, ya. Itu, ya. Itu berarti berpasangan, ya. Kita tulis, ya, benda apakah, ya, atau sesuatu yang sangat berharga, bendanya ditulis, ya, terus dikepalkan, ya. Ya, coba, ya, Pak Karsono dan Baria dan Buria, ya, coba dilihat, diminta kira-kira Pak Karsono mau apa tidak? Mau apa tidak? Gak mau, ya? Coba Buria ngomongnya gimana? Mintanya. Iya, supaya mau. Itu supaya mau loh, maksudnya itu kan benda yang dipegang Pak Karsono itu pasti kan berharga. Kalau nggak berharga itu nggak mungkin, iya, kasihkan. Itu sulit. Coba kayak apa ngomongnya? Pak Karsono, pinjem dong. Gak mau. Sebentar saja pinjem. Gak bisa. Kan Pak Karsono orang baik. Pinjem sebentar, ya. Tetap gak bisa, Bu. Nanti dibelikan bakso 1 mangkok mau. Kurang banyak, tetap gak bisa. Nah, itu kan kalau dirayu mesti bisa mau. Nah, di sini, ya, itu ya caranya itu membujuk. Tadi berarti kira-kira Mbak Buria itu membujuk apa mengancam? Iya, membujuk, ya. Ya, membujuk. Ya, di sini, ya, bisa juga membujuk, ya, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, menyuap, ya kan? Nah, iya, kira-kira. Nah, tadi kira-kira Bapak Ibu Guru, Buria itu membujuk apa menyuap? Itu ada 2 kemungkinan, ya. Nah, iya, itu di situ ada 2 kemungkinan. Saya dengar itu diminta kan merayu Pak Karsono, itu kan kayaknya merayu kan. Nah, yang kedua itu mau dikasihkan, oh iya, bakso, berarti itu termasuk. Nah, itu apa yang terjadi? Nah, tadi yang terjadi, apakah barangnya Pak Karsono dikasihkan apa tidak, ya? Nah, dikasihkan, bisa juga dikasihkan. Nah, itu dengan cara, ya, ada yang membujuk, itu bisa juga tadi masuknya bisa merayu sama menyuap, ya. Nah, itu. Nah, supaya mendapatkan barang itu di situ, ya, bisa juga ada yang membujuk, ada yang mengancam, ya. Iya. Nah, dari kasus tersebut tadi Pak Karsono dan Buria itu yang terjadi itu adalah merayu sama
menyuap. Itu ya, jelas ya tadi ya. Ya, iya. Lanjut. Nah, perubahan paradigma ya atau teori kontrol atau teori pilihan termasuk ilusi kontrol. Yang pertama itu tadi ya, ilusi kontrol itu mengontrol murid, ya, mengontrol murid. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Berikutnya ilusi itu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Nah, ilusi ya bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya. Lanjut. Nah, di sini perubahannya di sini. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ya, teori pilihannya itu di sini ada pertanyaannya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ya? Nah, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Kita itu mencoba ya mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Nah, teori kontrol pilihannya itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Yang pertama. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Nah, teori kontrolnya yaitu semua perilaku itu memiliki tujuan ya. Semua perilaku itu memiliki tujuan ya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti tidak bisa dikendalikan sama orang lain ya. Yang mengontrol diri Anda ya Anda sendiri ya. Harusnya itu seperti itu. Terus saya bisa mengontrol orang lain ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ya. Itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ya. Berikutnya adalah model berpikir menang atau kalah ya. Di situ teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan kalah ya. Di situ ada menang dan ada yang kalah. Berikutnya nah, di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru ya. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini ya. Pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka ya mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini dalam artian ya, anak itu ya dituntut atau bukan dituntut, maksudnya berhak untuk mendapatkan ya, untuk mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya ya. Untuk kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik ya sebagai manusia supaya menjadi manusia yang sempurna ya, menjadi manusia ataupun sebagai anggota masyarakat ya. Di masyarakat pun ya anak itu berguna, istilahnya itu supaya berguna ya. Itu pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara ya.
Nah, dalam mendidik anak ya, dalam mendidik anak, Ki Hajar Dewantara itu berpendapat bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Itu dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah ya berpendapat bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah pendidikan yang sesuai dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kalau di sini di Desa Wetgale ya, anak itu berarti mempunyai sifat-sifat atau wataknya watak orang Wetgale. Ya, kita sebagai pendidik ya, kita ajarkan hal yang seperti itu ya. Jadi menurut kodratnya anak itu ya. Nah, kalau di sini di lingkungannya ya, di lingkungan pedesaan ya, ya itu anaknya ya didiknya seperti itu ya. Karena kalau kita tuntut anak desa ya, kita tuntut anak desa supaya menjadi anak contoh berkarakter seperti di kota, itu mungkin tidak bisa ya. Karena kita memberikan contohnya contoh apa ya? Yang ada di lingkungan. Berarti yang ada di sini di anak-anak di desa ya, itu anaknya kita ajarkan yang ada di desa. Itu adalah kodrat alam yang sesuai alamnya di mana mereka berada. Nah, kodrat zaman adalah pendidikan yang sesuai dengan zamannya anak tersebut ya. Kodrat zaman ya, pendidikan yang sesuai dengan zamannya anak tersebut ya. Nah, di sini ya, peran sebagai guru menurut Ki Hajar Dewantara ya. Kita perhatikan dulu sebelum perannya dibacakan. Gambar di sini ada seorang ya lagi menanam, iya lagi menanam padi ya. Nah, nanti yang di sini ya, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup ya dalam masyarakat ya. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan peran guru atau pendidik itu ibarat seorang petani ya. Nah, seorang petani itu ya, di situ sebelum kita menanam ya, sebelum kita menanam berarti kita ya mengolah sawah dulu ya. Sawahnya karakternya tipenya kayak apa ya, itu harus diolah dulu ya, diolah ya, dibajak ya, terus padinya itu ya disemai dulu ya, disebar atau disemai ya. Nah, di situ ya, kalau Pak atau Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkannya ya, seorang guru itu ya berperan pendidik ibarat seorang petani, dimulai dari awalnya yang mau dikerjakan, yang atau digarap sawahnya itu atau ladangnya itu bagaimana. Nah, di situ harus tahu karakternya. Mungkin Pak Siwo tahu ya, kalau mau menanam pohon pepaya kan itu kan tanahnya bagaimana ya, diurutannya bagaimana, dasarnya bagaimana. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran guru atau pendidik itu ibarat seorang petani. Nah, pandangan Ki Hajar Dewantara itu ya mengenai padi itu ya diibaratkan olehnya seperti anak ya. Memang betul ya, kalau kita menanam padi itu orang-orang dulu itu sama seperti itu ngomongnya ya. Kalau menanam padi itu seperti ya, seperti orang mempunyai anak atau bayi ya. Itu seperti itu. Di situ pandangan Ki Hajar Dewantara itu sudah jauh ya, padahal itu orang dulu sekali ya, tapi dia sudah mempunyai pandangan yang jauh ya. Di sini mengibaratkan ya,
pandangannya itu adalah mengenai padi itu diibaratkan oleh seperti anak atau murid ya dalam melaksanakan pendidikan. Ya, ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi, ya, menyebarkan benih atau bibit padi, ya, itu tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya, ya. Tanaman padi yang mesti jadinya harus padi, nggak mungkin dari jagung, ya. Nah, di situ ibaratnya ya kalau kita mendidik murid ya angan-angan kita supaya anak itu jadi presiden padahal dia tidak mempunyai bakat presiden ya itu ibaratnya seperti itu nanam padi tapi pengennya jagung ya. Nah di situ tidak bisa ya. Nah hal tersebut ya juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing ya. Itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Jadi Bapak Ibu guru itu tidak bisa memaksakan kehendaknya supaya nyong anak-anaknya pinter matematika semua. Itu tidak bisa. Itu karena sudah ya kodrat anaknya seperti itu. Ya. Makanya tidak di depan tadi kan ada kodrat alam ya dan kodrat zaman. Nah, itu di sini kita sebagai pendidik atau sebagai guru itu tidak bisa memaksakan ya kehendak anak ya. Atau juga orang tua ya, orang tua anaknya nyomen supaya jadi dokter. Itu sebenarnya tidak bisa ya, tidak boleh ya. Untuk tujuan tertentu biasanya kan orang tua itu ya di situ wah anaknya duit mandan sugi seperti itu ya, anaknya sempat kuliah jadi dokter. Itu tidak boleh ya, tidak boleh memaksakan kehendak anak itu karena sudah mempunyai bakat ya kodratnya sendiri-sendiri. Nah di sini ya Ki Hajar Dewantoro juga atau beliau juga menegaskan bahwa petani ya tidak boleh membedakan dari mana asal padi ya pupuk dan hal lainnya ya karena minat anak itu begitu beragam dan berbeda-beda namun ya mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemauannya sendiri ya. Di situ ya padi itu di situ disebar ya itu kan berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah ya. Pun di situ bobotnya ada yang mempunyai bobotnya besar ya. Nah di situ jadi kesimpulannya ya sebagai pendidik ya itu tidak boleh memaksakan kehendak murid ya karena di situ sudah mempunyai mempunyai bakat tersendiri-sendiri ya. Makanya di situ dicontohkan ya ibarat kita sebagai petani padi ya. Nah, di sini ya pembelajaran dengan paradigma baru tadi ya. Salah satu tanggung jawab guru ya, salah satu tanggung jawab gurunya itu adalah menciptakan lingkungan yang positif ya. Ini terdiri atas warga sekolah ya. Warga sekolah itu saling mendukung, saling bekerja sama ya. Belajar sehingga tercipta kebiasaan baik akan menjadi karakter baik dan pada akhirnya karakter baik dari warga sekolah ini melahirkan kegiatan ya yang menjadi budaya positif. Nah, di sini ya disiplin positifnya
Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina atau disiplina ya, disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu di situ adalah yang namanya disiplin ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dilakukannya. Makanya disebut dengan disiplin. Ya, di sini ya, disiplin positif ya, itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan ataupun hukuman ya. Disiplin positif ya, itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ya, serta memberdayakan murid ya, tanpa imbalan penghargaan. Jadi anak-anak itu ya, disiplinnya tidak karena takut sama hukuman ya, atau tidak takut sama yang namanya atau malu itu ya. Di situ ya, biasanya anak disiplin itu karena takut ya, karena takut dihukum ya. Di sini ya, disiplin positif itu adalah untuk penerapan supaya anak itu ya tidak takut ya. Ya, disiplin di sini ya supaya anak itu tidak takut ya, atau juga ya supaya tidak ya di sini saya ulangi ya, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penghargaan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ya, memberdayakan murid tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau tanpa hukuman. Anak berangkat ya pagi ya karena imbalan, wah nyong berangkat cepet kok oleh hadiah ya, itu jangan seperti itu. Terus ada juga, wah nanti kalau saya berangkat cepat ya dapat bintang atau dapat ya pujian dari bapak guru atau bapak dan ibu guru. Nah, saya terlambat, takut nanti saya dihukum untuk membersihkan kamar mandi. Nah, di situ hal-hal di sini ya, supaya hal tersebut ya bisa dihilangkan atau anak itu ya bisa disiplin tanpa imbalan, tanpa penghargaan ataupun tanpa hukuman. Yang di situ adalah disiplin positifnya. Nah, sebagai pendidik ya, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri ya, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik ya. Sebagai pendidik itu ya, itu disuruh diharapkan kita dapat menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin ya, baik disiplin waktu ya, itu contohnya disiplin waktu ya,
disiplin ketepatan, tidak telat dan lain-lain. Itu adalah tujuan menciptakan disiplin yang meliputi perilaku kepada nilai-nilai kebajikan seperti mempunyai motivasi tersendiri saya berangkat pagi cepat supaya tidak telat. Itu sudah tertanam di dalam diri murid-murid kita supaya tidak beranggapan bukan yang telat karena telat dihukum itu, supaya Bapak dan Ibu guru bisa menerapkan atau sebagai pendidik bisa menerapkan disiplin positif supaya anak didiknya berangkat tidak terlambat atau berangkat pagi tidak telat itu karena tidak hukuman atau tidak ada mendapatkan pujian, supaya bisa menghilangkan seperti itu anak sudah termotivasi berangkat pagi. Itu adalah kewajiban saya sebagai seorang murid atau seorang pelajar mengerjakan tugas mengerjakan PR tugas yang dikerjakan itu adalah sebagai tanggung jawab kita sebagai murid. Itu seperti itu Nah, di sini contoh-contohnya disiplin positif itu menjadi petugas upacara alhamdulillah murid-murid kita dari kelas 4, 5, 6 itu sudah menjadi petugas upacara jadi petugas upacara setiap rutin, setiap hari Senin dilaksanakan di SD kita. Sudah menjadi disiplin sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau anak tidak upacara saja alhamdulillah sudah menanyakan, Pak Guru upacara? Itu berarti alhamdulillah di SD kita sudah menanamkan disiplin positif kita Tadi pagi hari Senin juga jam 6:30, jam 7 sudah ngomong, Pak Guru nggak upacara. Berarti anak-anak sudah terbiasa, tidak terbebani dengan hal-hal nyuara upacara. Ternyata itu sudah tertanam bagus untuk Bapak Ibu guru SD Negeri Wotkali 1 Dari contoh yang pertama petugas upacara di sini sudah menjadi disiplin kita anak sudah tahu bahwa kalau hari Senin itu adalah kewajiban kita atau kewajiban siswa itu menjadi petugas upacara atau menjadi peserta upacara berarti Bapak Ibu guru sudah menerapkan yang namanya itu disiplin positif menanamkan di dalam jiwa anak-anak kita itu dengan bukti kalau hari Senin mesti anak-anak belum dibariskan sudah kantor sudah mau Pak Guru upacara. Nah itu sudah hal yang bagus Nah yang berikutnya itu adalah belajar mandiri belajar mandiri itu kalau kita tanamkan kalau kita tanamkan manfaatnya bagus sekali Bapak Ibu anak-anak itu kalau dikasih pelajaran untuk belajar mandiri, kalau kita tanamkan dan tingkatkan itu supaya menjadi disiplin positif. Jadi anak-anak itu kalau tidak mengerjakan tugas belajar mandiri itu mesti menanyakan itu menanyakan kepada Bapak dan Ibu gurunya kalau sudah kita tanamkan disiplin positifnya Berikutnya itu mengikuti ekstrakurikuler di sini di SD Negeri Wotkali 1 ekstrakurikulernya itu adalah itu pramuka contohnya itu pramuka alhamdulillah anak dari kelas 1 sampai dan kelas 6 sudah diadakan seperti itu. Jadi itu sama juga kalau tidak latihan kan kegiatan latihannya itu untuk pramuka ekstranya hari Jumat Bapak Ibu hari Jumat anak kalau hari Jumat mau pulang itu menanyakan Pak Guru latihan pramuka apa enggak. Nah di situ adalah contoh contoh disiplin positif yang sudah kita tanamkan di dalam diri anak-anak kita. Jadi Bapak dan Ibu guru sudah bisa menanamkan disiplin positif atau berhasil dalam hal kegiatan tersebut. Nah berikutnya sholat duha berjamaah.
Nah, sama juga di SD Negeri Wat Kali 1 ini ya sudah berjalan ya, sudah berjalan. Alhamdulillah itu sudah kurang lebih 1 tahun ya, kurang lebih ya, berjalan 1 tahun, dan itu pun ya di sini dilaksanakan pada hari Rabu ya. Itu pun anak-anak kalau tidak diingatkan juga, karena sudah menjadi kewajibannya, kalau hari Rabu pagi-pagi anak-anak itu sudah mempersiapkan diri dengan bukti, yaitu kalau pagi-pagi sudah berwudu ya untuk siap ya melaksanakan sholat duha berjamaah. Walaupun ya di sini itu dilaksanakan di masjid ya, karena di musola kita tidak cukup ya, tapi antusias anak walaupun dari SD Negeri Wat Kali 1 ke masjid kurang lebih ya agak jauh, tapi anak-anak itu masih semangat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, hal tersebut juga itu karena Bapak dan Ibu guru sudah menerapkan yang namanya disiplin positif di situ. Jadi ya anak-anak itu tidak mengharapkan nyoman sholat jamaah ya, sholat duha berjamaah supaya mendapatkan hadiah atau supaya tidak dihukum. Alhamdulillah di SD Negeri kita itu tidak menerapkan hal seperti itu. Berarti ya Bapak dan Ibu guru ya sudah menerapkan disiplin positif ya, itu sudah menerapkan semuanya. Berarti walaupun ada yang ya belum melaksanakan pendidikan guru penggerak, tapi di SD kita sudah bergerak semua. Berarti Bapak Ibu ya sudah tahu semua tentang hal-hal tersebut ya. Berikutnya adalah Jumat Sehat ya. Di sini ya, kita Jumat Sehat itu ya senam bersama ya, senam bersama ya bersama Bapak dan Ibu guru. Di sini juga sudah tidak adanya anak-anak tidak melakukan senam karena takut dihukum ya, karena ya antusiasnya akan mendapatkan hadiah, itu tidak seperti itu. Tapi di sini sudah ditanamkan ya untuk kesehatan ya, contohnya jalan Jumat Sehat itu senam sehat ya. Berarti anak-anak itu sudah menanamkan diri supaya kalau hari Jumat senam supaya sehat. Dia atau anak-anak kita tidak mendapat tidak menginginkan nyoman senam ya, saya mau senam supaya mendapatkan hadiah. Saya tidak senam, saya takut ya nanti dihukum, itu tidak. Nah di situ ya dalam contoh penerapan disiplin di SD Negeri Wat Kali 1 itu ya semuanya itu ya sudah termasuk disiplin positif ya di situ. Nah di sini ya nilai-nilai kebajikan apa sih yang ada? Contohnya ya di sini ya. Nah nilai-nilai kebajikan ya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal ya, dan lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, di sini di nilai-nilai kebajikan itu tidak ya, di contohnya agamanya berbeda ya, itu nanti kita berselisih, itu tidak seperti itu ya. Terus latar belakangnya anak itu bagaimana, itu tidak ya. Itu di situ nilai-nilai kebajikan itu bersifat positif ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu ya. Itu yang bersifat seperti itu. Nah, setiap perilaku ya atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Itu dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya
ya akan terbangun, ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di situ nilai-nilai kebajikan yang diinginkan apa ya? Mesti di situ peserta didik kita, anak ya, murid-murid kita yang ingin mencapai tujuan yang diinginkan, atau Bapak Ibu guru yang mendidik itu ingin seperti apa sih anak itu ya yang diinginkan itu bagaimana. Nah, di sini ya nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang nyanyinya gimana ya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu ya Bapak Ibu guru mesti semua ya. Iya, malah di sini ada. Nah, di situ ya nilai-nilai kebajikan yang diinginkan atau yang ingin dicapai setiap anak Indonesia ya, kita dengan atau kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, yang beriman, terus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu tergantung agamanya masing-masing ya. Kalau di Indonesia kan agamanya itu ada Hindu, Buddha, Kristen. Nah, di situ ya supaya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya, itu semua buat jenjang agama berbeda itu sama pengennya harus berakhlak mulia. Nah, terus mandiri ya, di sini ya dalam mandiri itu artinya ya anak itu ya kalau belajar itu jangan terlalu dituntut terus ya, itu buat supaya bisa mandiri ya. Contohnya bisa belajar sendiri ya, itu penerapannya bagaimana. Terus bernalar kritis ya, bernalar kritis yaitu contohnya ya saling menolong itu kan ya, ada anak jatuh ya itu dibangunkan ya, itu kan bernalar yang anak-anak yang bernalar itu seperti itu, yang diinginkan itu seperti itu. Terus berkebinekaan global ya, bergotong royong ya, bergotong royong ya di sini contohnya ya kalau anak-anak ya kalau kerja bakti ya membuang sampah ya tuh ya, membersihkan lingkungan ya, lingkungan sekolah kita ya itu. Terus kreatif ya, kreatif itu ya anak supaya bisa kreatif ya, contohnya kita bisa anak bisa mandiri tentang pembuatan, contohnya alat-alat peraga itu bisa dibuat sendiri ya, anak-anak itu hanya dikasih tahu ya ternyata pikirannya lebih bagus, itu kan kreatif ya, anak-anak yang kreatif. Begitu, dilanjut. Nah, di sini ya The Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan ya. Yang pertama, Bapak Ibu ya, itu peduli ya, peduli ya. Terus ada rajin ya, integritas itu, terus ada rasa hormat. Nah, yang pertama terus terangan ya, itu keberanian. Nah, terus ya kebahagiaan ya, itu seperti itu. Terus tanggung jawab ya, yang di situ. Terus ada kebersihan ya, ada kesantunan, ada keadilan, ada pengabdian. Terus komitmen ya, terus kreatif, baik hati ya, rasa hormatnya itu bijaksana ya, pedulinya belas kasih ya, rajinnya itu semangat ya, integritasnya itu kesetiaan
terus rasa hormatnya itu bersyukur, terus pedulinya itu percaya diri, ya, kedermawaan, berprinsip, terus toleransi, belas kasih, ya, ya, kejujuran, bersahaja, percaya, terus bertujuan, ya, itu dermawan, keteraturan, lurus hati, tegang rasa, itu ya harga diri, kedamaian, ketegasan, ya, gotong royong, ya, razia, rendah hati, keteguhan hati, terus pengertian. Itu di situ adalah ya salah satu ya nilai-nilai kebajikan di situ, ya. Nah, ini adalah tadi contohnya, ya, contoh nilai-nilai kebajikan, ya, itu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya, mandiri, ya, berkebinekaan global, ya, gotong royong, ya, kreatif, bernalar kritis, ya, terus itu tadi mandiri. Itu adalah yang termasuk profil yang pelajar Pancasila yang perlu ditanamkan. Nah, di sini adalah contoh nilai kebajikannya, ya, toleransi, ya, rasa hormat, integritas, ya, mandiri, menghargai orang lain, ya, kerjasama, peduli, percaya diri, dan nilai-nilai kebajikan lainnya, ya, di situ, ya, itu ini. Atau contoh nilai-nilai kebajikannya, ya, rasa hormat, ya, hormat, saling menghormati, terus berintegritas, ya, terus mandiri, ya, menghargai orang lain, ya, bekerja sama, terus peduli, percaya diri, dan nilai-nilai kebajikan lainnya. Hargakan restitusi, ya, itu di sini. Ya, sejenak, ya, itu ini, ya, Bapak Ibu guru, ya, coba sebentar ya lihat video tersebut. Teringatku hadirmu bunda, menjagaku di kecil dulu. Ya belum dikira apakah Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu dia akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa? Hah? Dan yang mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang mau buat terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu, Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kok. Aduh, Bu.
Mentok kafe lah, dia kerok gara-gara kau kita semua itu tidak belajar. Mentok ini hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada mental. Saya lagi kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana kayak? Assalamualaikum. Kok suka terlambat? Tidak usah banyak alasan. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Dede terlambat sih. Sudah 1 jam lebih nih Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk ke Bella. Udah terlambat mau lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa bu? Berdiri kok. Hari ini sih tuh udah terlambat kok. Udah tenang sih kok buku. Kok udah masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua tidak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya di sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit setelah dimakan oleh mamaku baru saya di sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah ceritaku harimu bunda menjagaku di kecil dulu. Ya belum dikit memang. Apakah tergetar hatimu
Ya, Bapak Ibu, tadi adalah sebuah cuplikan video. Ada yang bisa menjelaskan? 2 menit. Bu Haryati, Bapak Karsono, monggo. Ya, terima kasih waktunya. Langsung saja ya. Untuk tanggapan saya mengenai video tadi, mungkin itu salah satu contoh bagaimana kita harus memahami situasi dan kondisi ataupun murid kita. Seperti tadi materi sebelumnya kita dijelaskan oleh Pak Abdul Rahman. Di situ kita bisa menerapkan disiplin, tetapi juga kita harus memahami semua tindakan. Tadi kita katakan memiliki tujuan, atau kesalahan itu memiliki tujuan, bukan seperti tadi tanggapan respon tadi. Umumnya kalau kesalahan, kekeliruan kesalahan itu sebagai sebuah kesalahan keliruan tapi di respon tadi yang dipaparkan Pak Rahman bahwa setiap kesalahan itu memiliki tujuan, atau keliruan itu memiliki tujuan. Mungkin di situ tadi di video tadi menceritakan bahwa kita harus menanyakan dulu apa alasannya, tujuannya, mengapa melakukan itu, atau kenapa terlambat melanggar kedisiplinan kelas atau sekolah tadi. Dan mungkin itu tanggapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, Bapak Karsono, itu adalah kesalahan yang ada tujuannya ya. Itu walaupun terlambat ya itu kan termasuk kesalahan, tetapi di situ ada tujuannya. Jadi sebagai guru itu jangan memutuskan ya, apalagi langsung memberikan ya hukuman atau apa di situ ya. Kita tanyakan dulu, ditelusuri ya penyebabnya seperti itu. Jangan seolah-olah kita sebagai guru ya, atau langsung kita memberikan hukuman atau memberikan peringatan. Itu dari cuplikan tersebut ya, itu setelah kita tahu ya, berarti Bapak Ibu gurunya kan kita malu ya, ternyata itu sebuah kesalahan, itu ada tujuannya. Nah, di sini ya, untuk perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrolnya itu ya, stimulus responnya kita mencoba mengubah agar orang lain ya di sini ya, tentang segitiga restitusi ya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas ya. Tidak ada manusia yang sempurna, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah ya. Kamu tentu punya alasan, adakah cara yang lebih efektif? Nah, yang ketiga itu di segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kita sepakati, terus bayangan tentang kelas yang ideal. Contohnya seperti ini. Kenapa jadi tak suruh Bapak bertemu? Karena saya terlambat. Baik, jadi tadi berangkat jam berapa? Jam 7, Pak. Jadi di sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7, Pak. Nah, jika di sekolah kita masuk jam 7 dan jadi dari rumah jam 7, apakah jadi datang tepat waktu? Jadi setiap manusia tentu pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, tapi di sini Bapak tidak sedang mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi agar ke depan jadi tidak terlambat lagi.
pasti jadi punya alasan kenapa jadi datang terlambat. Nah, mengapa bangun kesiangan? Nah, jadi datang ke sekolah karena bangun kesiangan. Itu larut malam karena nonton televisi. Nah, menurut Jadi, apakah datang terlambat sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Terus masih ingat apa saja keyakinan kelas? Baik, jika masih ingat keyakinan kelas kita, lalu langkah-langkah apa saja yang harus Jadi lakukan supaya Jadi tidak terlambat datang ke sekolah? Kapan Jadi mau melaksanakan? Oke, bagus. Jadi sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Bapak doakan semoga Jadi menjadi siswa yang selalu mematuhi dan menaati peraturan sekolah. Terima kasih Mas Jadi. Sangat senang karena saya resolusi dari permasalahan saya yang suka terlambat untuk datang ke sekolah. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi contoh segitiga atau segitiga restitusi ya yang saya buat, dan itu ada umpan palingnya di situ ya. Mudah-mudahan ya dapat menginspirasi Bapak Ibu guru yang ada di negeri di SD Negeri Awal Kali 1. Nah, pada pertemuan hari ini ya saya merefleksi ya hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan yang saya dapatkan ya. Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin positif intrinsik. Terus 3 yang peran abang seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini ya. Terus saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Demikian pemaparan ya, demikian pemaparan modul 1.4 saya dari CGP Angkatan 11 tentang modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikian tadi pemaparan yang sangat luar biasa sekali dari Bapak Abdurrahman. Tepuk tangannya buat Pak Abdurrahman. Ya. Ya. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan tadi, pikiran kita bisa terbuka bahwa dalam pembelajaran itu memang hukuman itu tidak diharuskan, ya, bahkan itu tidak diperbolehkan, ya. Selama dalam pembelajaran kita itu harus memahami karakter siswa, latar belakang siswa dan sebagainya, supaya kita itu bisa benar-benar memahami, ya, apa yang ada pada diri siswa. Saya sebagai pembawa acara barangkali dari awal sampai akhir banyak salah kata dan sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini ya kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Pada hari ini anak-anak ya, kamu kelas 2 itu kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Nah, kesepakatan kelas itu ya menggambarkan itu bagaimana ya kelas yang kamu inginkan, yang idealnya kayak apa, yang dipinginkan kayak apa, supaya kelasnya saya ingin bagaimana ya, pengen apa supaya contohnya kelasnya pengen tertib, pengen aman, pengen nyaman ya, pengen bersih ya. Nah di situ ya nanti kamu bisa menuangkan ya, bisa menulis ya. Nanti bagi-bagi ya, ini kertasnya ya. Nanti kamu memikirkan kelasnya pengen apa ya, pengen apa, nulisnya satu saja ya. Kalau 2 boleh, paling tidak 1 ya. Nanti ditulis ya, setelah kamu menyelesaikan itu ya, nanti terus kamu tempelkan di situ ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah ya berarti nanti kamu pengennya kelasnya pengennya kayak apa, pengennya bagaimana, jelas ya? Ya, pengennya bagaimana, ya kelasnya yang bagaimana, itu nanti dituliskan ya, nanti ditempel di situ. Yang ini ditulis dulu ya. Pak Guru bagikan ya, siap ya? Siap. Jangan dibalik ya nulisnya, biar yang supaya yang bisa nempelnya itu di bawah. Kelas yang diinginkan yang kayak apa ya? 3 boleh ya. Nah, semuanya boleh, semuanya 1 nggak apa-apa ya. Kamu yang pengen yang diinginkan itu gimana? Boleh, boleh. Nanti kan dipilih salah satu yang sama siapa gitu.
Ada pertanyaan? Satu boleh, dua boleh. Apa? Apa? Enggak. Itu contohnya pengen kelasnya kamu tidak ribut, ya tulis tidak ribut. Pengen kelasnya contohnya kelas yang tidak ribut, berarti apa? Tulisannya gimana? Kelas tidak ribut. Iya, ya tidak ribut itu gimana ya? Terus tidak nakal, iya kan? Pengen kelasnya terus pengen kelasnya bersih, ya. Itu kamu tulis ya, dikeluarkan di kertas itu ya. Nanti kalau sudah selesai ya, kita tempelkan. Nah, bisa juga kamu di kelas itu supaya kamu apa ya, teman-teman apa kamu yang pengen tidak berbicara kasar atau tidak bicara kotor ya, pengen kelas yang tenang ya, tulis saja pengen kelas yang tenang atau gimana ya. Terus kelas yang saling menghargai, bisa gitu ya. Nanti kalau yang sudah bisa ditempelkan. Kalau dinamani boleh, nggak apa-apa dikasih nama ya. Boleh ya. Ya. Nanti kita tempel di sini ya. Ya. Sudah, kalau yang sudah bisa ditempel. Ya. Ya, boleh ditempel di sini. Yang nyaman. Ya, cepat duduk semua. Sudah? Sudah semua? Nah, kalau sudah, ya, baru bacakan, ya. Sudah semua? Ya, yang pertama saya bacakan ya, perlu bacakan ya. Saya ingin kelas yang bersih, ya. Saya ingin kelas yang indah. Dan terus saya ingin kelas yang bersih, berarti menggambarkan kelas yang bersih ya. Saya ingin kelas yang rapi. Saya ingin kelas yang nyaman ya. Saya ingin kelas yang nyaman, sama ya. Kelas yang bersih, nyaman, tidak ribut ya. Ini kelas yang nyaman juga sama ya. Terus sama juga ya. Kelas yang baik ya. Ini kelas yang baik ya, kelas yang nyaman, kelas yang bersih ya. Terus kelas yang nyaman sama yang pengen kelas yang bersih, nyaman, tenang, menghargai ya. Kelas yang pengen kelas yang menghargai sesama teman, bagus ya. Itu. Terus pengen teman yang baik ya. Pengen kelas yang tidak kotor, iya bagus semua ya. Terus kelas yang bersih sama ya, harus bersih kelasnya ya. Kelas yang suka piket, bagus, ini kelas yang bersih. Nah, dari kesepakatan itu ya, nanti setelah itu ya dijadikan satu untuk jadi pegangan ya. Jadi pegangan keyakinan kelas kamu selama menjadi kelas berapa? Kelas berapa? Iya, selama menjadi kelas 2. Nah, terima kasih anak-anak telah memberikan ya atau menuangkan kesepakatan kelas kalian ya.